Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Balik lagi channel Gary Christopher dan selamat datang di konten mingguan kita yaitu breakdown anime Kage no Jitsurukusa. Gue nggak tahu harus ngomong apa nih buat episode 9 kali ini. Ceritanya bener-bener padat dan keren abis. Nggak kayak dua arc sebelumnya yang menurut gue agak lamban perkembangan ceritanya dalam arc tersebut. Gue ngerasa kalau perkembangan cerita dalam realisasi animenya ini cukup lamban jika dibandingkan dengan manga ataupun LN-nya. Dan gue kira nih, episode 8 kemarin juga udah akan menjadi penutup bagi arc Sherry ini. Namun nyatanya ceritanya itu malah dilamain sampai episode 9. Dan itu rasanya udah cukup ngebosenin banget sih. Makanya gue itu ngomong dalam breakdown episode 8 kemarin, kalau memang cerita yang disajikan dalam episode 8 itu agak nanggung banget. Tapi nih rasa kesel dan kebosanan gue itu udah terbayar tuntas pas ngeliat betapa epicnya episode 9 ini. Nah, sebelum memulai pembahasan ini, gue itu cuma pengen ngomong dua kata deh buat Sherry. Bodohnya keterlaluan. Tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai langsung aja pembahasannya. Episode kali ini pun dibuka dari keadaan akademi yang sudah malam, tapi para pasukan kerajaan Midgar itu tetap tidak bisa masuk ke dalam akademi. Karena memang nih mereka tahu kalau akademi itu sudah menjadi arena anti sihir. Nah, di sini gue itu sedikit tertarik loh dengan obrolan para pasukan Midgar yang mengatakan kalau mereka itu gak bisa menerobos akademi karena adanya pasukan penembak jitu dari musuh. Dan ditambah lagi akademi Midgar juga sudah menjadi arena anti sihir yang membuat mereka itu gak bisa mengeluarkan sihir di sana. Nah, dialog ini membuktikan kalau para pasukan kerajaan Midgar ini memang sangat mengandalkan sihir untuk menghabisi musuh mereka. Jadi pada saat suatu keadaan di mana mereka itu gak bisa mengeluarkan sihir, sama sekali nih, mereka itu kalap dan malah kehilangan eksistensi mereka sebagai kesatria yang harusnya melindungi segenap rakyat yang ada di kerajaan Midgar ini. Padahal kalau kalian sadar, pada episode 8 yang lalu, si Sid itu udah ngehabisin para anggota Ordo Diabolos yang gunain senapan jarak jauh. Jadi seharusnya, walau para pasukan Midgar itu masuk ke dalam area akademi berpedang Midgar ini, mereka itu nggak mungkin ditembakin sama pasukan sniper itu. Tapi nampaknya para pasukan Midgar ini belum tahu deh kalau memang hampir semua pasukan Ordo Diabolos itu telah dihabisin sama Sid. Kemudian scene pun berlanjut nih kepada Sherry yang baru saja menyetel artefak pengendali mata ketamakan dengan beberapa barang yang sudah dibawa sama Sid. Dari semua barang yang dipakai sama Sherry, yang cuma gue tahu itu garpu tala aja. Nah, for your information, garpu tala itu biasanya digunain seseorang untuk menyetel benda yang memiliki frekuensi tertentu. Biasanya sih digunain buat nyetel alat musik. Nah, garis bawahi kata menyetel. Karena memang hal itu sejalan dengan perkataan Sid pas episode 8 lalu. Dimana memang kalau artefak pengendali mata ketamakan itu perlu disetel terlebih dahulu jika ingin digunakan untuk menghentikan penyerapan energi sihir dari artefak mata ketamakan. Maka dari itulah, dalam episode 9 ini kita bisa melihat Sherry yang menyetel artefak pengendali mata ketamakan dengan menggunakan garpu tala. Kemudian, scene pun berlanjut kepada Sherry yang menunjukkan lorong bawah tanah kepada Sid sebagai jalan mereka untuk menuju ruang auditorium. Nah, alasan kenapa si Sherry itu bisa mengetahui jalan rahasia dikarenakan dia itu pernah diajak menyusuri jalan rahasia ini sama Ruslan. Kalau dalam LN maupun manganya, kita tuh diperlihatkan secara jelas kalau sedari kecil Sherry itu sering kali bermain ke Akademi Midgar ini untuk melihat ibunya meneliti artefak mata ketamakan. Dan di sela-sela itulah, si Ruslan juga sering mengajak Sherry untuk berkeliling Akademi Midgar dengan menggunakan jalur rahasia ini. Makanya si Sherry itu bisa hafal dan tahu tentang jalan rahasia ini. Namun dalam animenya, kita itu nggak diperlihatkan secara jelas gimana Sherry itu bisa mengetahui jalan rahasia itu. Tapi Sherry itu cuma ngomong kalau dia pernah tahu jalan ini karena dikasih tahu sama Ruslan. Kemudian dalam scene ini juga Sid itu ngomong kalau sisanya itu dia serahkan kepada Sherry untuk menyelamatkan dunia. Dan tugas Sid untuk membantu Sherry itu cuma sampai di sini aja. Nah, pas lagi ngedenger dialog Sid itu, si Sherry itu terima-terima aja teman-teman. Kalau dalam manganya si Sherry itu sempet tanya nih, kenapa Sid itu nggak mau menemaninya sampai ke auditorium. Lalu Sid pun menjawab kalau dia itu punya urusan lain untuk dilakukan dan akan merepotkan jika mereka berdua menyusup secara bersamaan. Padahal kita tahu sendiri kan, kalau Sid itu udah greget banget pengen berubah menjadi Shadow dan merebut panggung utama dari Sherry sebagai orang yang hajar Ordo Diabolos. Pas si Sherry itu udah ngebebasin akademi ini dari pengakang sihir.
Makanya pas episode 8 itu, Sid itu ngomong kalau memang rencana pembebasan akademi ini dari pengakang sihir itu sedikit lemah di bagian akhirnya. Tapi dia itu akan menyempurnakan rencana Sherry dengan muncul sebagai Shadow di akhir-akhiran aja. Nah, dalam scene ini kita juga diperlihatkan sedikit kilas balik bagaimana Sherry itu menemukan ibunya yang sedang dibunuh sama seseorang. Namun entah kenapa Sherry itu nggak melihat ke arah belakang untuk mengetahui siapa pembunuh dari ibunya. Sherry kecil itu hanya termenung melihat ibunya yang sudah terkapar tidak bernyawa. Yaps, ini adalah salah satu dosa besar yang pernah dilakukan sama Sherry. Padahal kita tahu secara jelas kalau di belakang Sherry itu adalah Ruslan. Yang itu artinya orang bodoh juga tahu kalau Ruslan itu ngebunuh ibu Sherry yang bernama Lucrea. Dan memang nih dari scene ini juga gue udah sadar kembali kalau ada yang salah deh sama kepekaan dan kepribadian dari Sherry. Pantas aja dia itu nggak takut pas lihat Sid yang sedang berlumuran darah muncul di hadapannya. Lalu scene flashback ini juga dilanjutkan kepada Ruslan yang berbelasungkawa dan mengangkat Sherry sebagai anak angkatnya. Ini adalah scene original dari animenya karena memang dalam manganya itu nggak terlalu diceritakan secara jelas dan detail nih. Gimana caranya Ruslan itu bisa ngebunuh Lucrea dan mengadopsi Sherry. Nah sekarang kita langsung loncat aja ke scene dimana Sherry itu ngelenyapin medan anti sihir yang mengekang Akademi Midgar ini. Di situ terlihat kalau nampaknya Ruslan itu nggak terlalu kaget loh pas pengekangan sihir dalam Akademi Midgar itu lenyap. Pas salah satu anggotanya ngomong tentang Rex yang menghilang aja, si Ruslan itu nggak terlalu kaget buat ngedengernya. Jadi apakah si Ruslan itu sedari awal udah tahu kalau Sherry itu bisa menyempurnakan penelitiannya terhadap artefak pengendali mata ketamakan dan membiarkannya melepaskan medan anti sihir dari akademi ini? Karena memang nih, sejauh yang gue tangkep, artefak mata ketamakan itu hanya bisa digunakan Ruslan jika pengendalinya juga ada di tangannya. Maka dari itulah, pas area anti sihir lenyap, si Ruslan itu langsung ngambil pengendali artefaknya dan langsung kabur gitu aja dari tempat itu. Karena memang sedari awal nih, dia itu cuma pengen dapat semua kekuatan yang dikumpulkan sama artefak mata ketamakan aja supaya disalurin ke tubuhnya gitu. Dan bukannya meledakkan Akademi Berpedang Midgar ini dengan kekuatan tersebut. Selanjutnya scene yang menarik perhatian gue adalah scene dimana si Rose itu ngebayangin ini nih. Yaps, kalau kalian tahu, yang dibayangin sama Rose adalah Sid sewaktu masih berumur 8 tahun. Dan sewaktu dia itu masih dijulukin sebagai pemburu bandit. Jadi ceritanya nih, pas waktu Rose berumur 10 tahun, Rose dan keluarganya itu pernah berkunjung ke ibu kota Midgar untuk liburan. Tentu aja waktu itu mereka menutupi identitas mereka sebagai keluarga kerajaan dari Oriana karena memang gak mau ada penjahat yang menyerang mereka dalam liburan tersebut. Dan mereka juga gak membawa banyak pengawal pada saat itu. Bahkan ayah Rose juga sudah berpesan sedari awal nih kepada dua anaknya supaya tidak kemana-mana secara sendirian. Tapi karena Rose itu anak yang nakal, dia itu pernah sekali menyelinap keluar dari penginapannya untuk berkeliling ibu kota Midgar sendirian. Dan sialnya si Rose itu malah diculik sama bandit yang ada di ibu kota Midgar lalu dibawa kabur dari sana. Secara kebetulan, babang MC kita yang satu ini yang masih berumur 8 tahun itu ngelakuin perburuan bandit sampai ke tempat Rose itu disekap. Jadi akhirnya Rose pun sudah diselamatin sama MC kita sedari itu. Dan dari situ jugalah Rose mulai kagum dengan seni berpedang dan ingin menjadi pendekar pedang karena melihat keindahan pedang dari Sid. Maka dari itulah si Rose juga bisa merasakan kalau Shadow itu memiliki aura yang sama dengan penyelamatnya dulu. Kemudian scene pun berlanjut kepada Shadow dan para pengikutnya yang datang untuk melenyapkan Ordo Diabolos. Jujur nih, pas Shadow itu ngomong kami adalah Shadow Garden, lalu diikuti dengan semua anggota Shadow Garden yang ngomong kalau kami sembunyi dalam bayang-bayang dan memburu bayangan. Itu kelihatan keren banget di mata gue loh. Seakan-akan Sid itu benar-benar jadi kayak bos besar dari sebuah organisasi anti-hero. Ini lebih keren sih daripada versi manganya. Karena memang dalam manganya itu yang muncul cuma Alpha, Beta, Delta, Gamma, dan Nu aja gitu. Gak ada anggota Shadow Garden yang lainnya. Lalu, scene pun berlanjut kepada Ruslan yang memicu kebakaran dalam akademi ini. Nah bedanya, kalau di manga, si Ruslan itu cuma ngebakar kantor penelitian, juga beberapa buku yang ada di ruangannya aja gitu.
Kemudian scene pun berlanjut lagi kepada obrolan Ruslan dan Sid. Gue juga cukup merinding sih pas lihat scene ini, karena kedua karakter kita yang satu ini sama-sama menceritakan idealisme kehidupannya, di mana Ruslan itu memang haus akan kekuatan, sampai-sampai dia itu rela mengorbankan apapun demi mendapatkan kekuatan seperti di masa jayanya lagi. Bahkan dia juga rela membunuh Lucreya di depan mata Sherry. Tapi yang bikin Ruslan kaget adalah Sherry itu nggak curiga sama sekali kalau Ruslan lah yang menjadi pembunuh ibunya, padahal dia itu ada tepat di belakang Sherry dan mayat dari Lucreya. Maka dari itu, gue setuju banget sama perkataan Ruslan yang nyebut kalau Sherry adalah orang paling bodoh. Dan ini menjadi salah satu dosa terbesar yang dimiliki sama Sherry juga loh. Sedangkan si Sid itu hanya peduli dengan satu tujuan, yaitu menjadi kekuatan dalam bayang-bayang. Tidak ada hal lain yang ia pedulikan selama dia itu bisa menjadi kekuatan dalam bayang-bayang. Tapi gue sedikit ngerasa aneh pas Ruslan itu terlihat agak marah ketika Sid ngomong kalau dia nggak peduli semuanya kecuali tujuannya. Jadi artinya selama ini si Sid juga nggak peduli sama Sherry. Nah pas si Sid itu ngomong kayak gitu, si Ruslan agak kesel loh. Gue curiganya sih kalau si Ruslan ini kayaknya masih naruh rasa sayang lah sama Sherry, walaupun cuma sedikit gitu. Kemudian scene pun berlanjut kepada pertarungan Sid yang sudah berubah menjadi Shadow dan Ruslan yang sudah pakai kekuatan dari artefaknya. Pada saat itu, si Sid pun mereka ulang adegan di mana Ruslan itu membunuh Lucreya dengan cara menusuk kaki, tangan, dan badan Ruslan, lalu menghabisinya dengan cara menusuk jantung Ruslan, kemudian memutarnya. Nah, dalam scene ini gue lihat kayaknya si Sid juga udah kesel sama Ruslan, sampai-sampai direka ulang loh semua adegan pembunuhan yang dikasih tahu sama Ruslan. Karena memang nih, menurut gue pribadi kejahatan yang dibuat sama Ruslan itu udah keterlaluan banget sih. Bunuh seorang ibu di depan anaknya sendiri loh. Kemudian, scene pun berlanjut kepada Ruslan yang diambang kematian, tapi ia itu sempat tersenyum pas ngelihat Shadow. Nah, gue itu punya asumsi teman-teman, kalau si Ruslan ini kayaknya udah sadar deh kalau Shadow adalah Sid. Karena memang, Ruslan itu udah jelas banget tatapan mata sama Shadow. Dan di akhir hayatnya, si Ruslan juga sempat berkata, "Kau," yang mengindikasikan kalau dia itu udah tahu yang dia lawan sekarang ini adalah Sid, orang yang sudah jatuh ditebas oleh dirinya. Nah sayangnya si Sherry itu juga melihat ayah angkatnya ini dibunuh di depan matanya. Tentu aja hal ini adalah hal yang paling menyakitkan buat Sherry, karena memang selain menjadi orang yang harus dibenci sama Sherry, si Ruslan ini juga udah menjadi semangat dan alasan Sherry itu untuk tetap hidup. Tapi semua itu malah direnggut darinya. Kalau dipikir-pikir, kok Aizawa Daisuke ini kayaknya kejem banget ngebuat nasib dari Sherry ini ya. Karena memang kayak gak pernah untung loh anak ini. Oke lanjut. Namun nih, demi menjaga perasaan Sherry yang kelihatan sayang banget sama Ruslan, si Shadow itu gak mau mengungkapkan hal yang sebenarnya kepada Sherry. Yaps, fakta kalau Ruslan lah yang menjadi pembunuh dari ibunya Sherry. Shadow itu lebih memilih menanggung semua dosa dan dendam di tangannya daripada mengungkapkan kebodohan yang telah dilakukan sama Sherry selama hidupnya ini. Ya, kebodohan itu adalah membiarkan orang yang ngebunuh ibunya malah jadi bapak angkatnya. Damn. Kemudian, scene pun berlanjut kepada perpisahan antara Sherry dan Sid nih. Di sini Sherry pun bilang nih, kalau dia itu pengen belajar di akademi luar negeri gitu, tepatnya di Laugus. Nah, pas lihat scene ini gue tuh ngerasa iba banget sama Sherry, karena mukanya itu loh, udah gak bisa senyum kayak biasanya. Dan dialognya sama Sid juga udah mengindikasikan banget, kalau dia itu pengen balas dendam atas kematian ayahnya kepada Shadow. Karena memang seorang villain itu bisa tercipta dari orang baik yang tersakiti teman-teman. Kalau kalian sadar, pas Sid itu ngomong sama Sherry, kita itu nggak ditunjukkan sama sekali ekspresi muka dari Sid loh. Gue juga punya asumsi nih, kalau memang Sid juga udah sadar kalau Sherry itu naruh dendam kepada Shadow. Ya gimana mau gak dendam coba? Orang ini udah jelas banget kelihatan loh, kalau Ruslan itu dibunuh tepat di depan matanya Sherry sama Shadow. Maka dari itu, kita nggak ditunjukin mukanya Sid pas ngobrol sama Sherry. Nah, ada salah satu dialog Sherry yang berkata, kalau ada sesuatu yang ia ingin lakukan, dan sekarang ini pengetahuannya itu belum cukup buat hal yang ingin dia lakukan tersebut. Maka dari itulah dia itu pengen belajar ke luar negeri gitu. Kemungkinan besar nih, yang dimaksudin sama Sherry itu pengetahuan tentang Shadow, yaitu orang yang ngebunuh ayahnya. Tapi siapa yang tahu ya teman-teman, kalau peran Sherry di sini itu udah berakhir atau masih berlanjut nih. Karena memang ada beberapa karakter yang cukup punya peran yang gak muncul lagi dalam seri ini padahal mereka udah belum mati. Karakter tersebut adalah Aneros, Elizabeth,
dan Beatrix. Nah, mereka bertiga ini cuma muncul dalam satu arc aja. Dan udah gitu aja gitu, gak ada kabar lagi, menghilang gitu aja. Dan bisa jadi nih si Sherry juga bernasib sama kayak ketiga karakter tersebut. Namun yang menurut gue sih, peran Sherry ini sebaiknya jangan dihapus gitu aja. Karena memang backstory-nya buat jadi villain utama itu udah kena banget loh. Nah, kalau memang nantinya dia itu akan muncul di akhiran dan menjadi bos terakhir dalam seri ini juga gak akan masalah sih. Gak bakal ada yang protes termasuk gue. Kan ya dia tuh udah punya backstory dendam sama Shadow gitu. Jadi ya pas buat diaduin sama Shadow di akhir ceritanya nanti. Namun ya balik lagi, ini cuma opini pribadi gue aja. Dan kita serahin semua jalan ceritanya sama Babang Aizawa Daisuke. Dan cerita di breakdown ini pun berakhir. Oke, mungkin segitu breakdown untuk kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.